Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kemenangan Marc Marquez di Grand Prix Sachsenring 2021 mengingatkan kembali perjuangan beberapa pembalap sebelumnya yang pulih dari cedera dan langsung memberikan gebrakan yang cukup berarti di balap Grand Prix. Salah satunya adalah Mick Doohan. Seperti kita ketahui, Mick Doohan tahun 1992 mengalami kecelakaan yang cukup hebat di Assen yang membuat cedera kaki gitu ya, di fibula dan tibula kakinya. Dan setelah itu butuh sekitar lebih dari setahun sih. Kenapa? Karena tahun 1993 walaupun dia berhasil kembali balap di Grand Prix, namun dia tidak juara. Namun ketika Mick Doohan balik tahun 1994, dia berhasil menjadi juara dunia kelas primer untuk pertama kalinya. Mick Doohan menjadi juara dunia GP 500 tahun 1994 bersama NSR 500 yang diecast-nya mau kan kita bahas kali ini nih. Jadi ceritanya tahun 1992 itu di awal-awal sampai pertengahan musim itu Mick Doohan itu melakukan hampir seperti yang dilakukan oleh Marc Marquez di tahun 2019 ya, yaitu kalau nggak 1-2 kayak gitu, 1-1-1-2-1-2 kayak gitu. Dan akhirnya di Grand Prix Assen Mick Doohan mengalami crash dan cedera kaki. Dan cedera kakinya ini ditangani kurang bagus oleh paramedik atau dokter di lokal Belanda pada saat itu di Assen. Dan karena melihat proses recovery-nya tidak baik dan ditandai dengan arah ke pembusukan daerah otot dari kakinya Mick Doohan, akhirnya salah seorang dokter Grand Prix yaitu Dr. Acosta berniat melakukan, boleh dibilang membawa Mick Doohan pergi ke kliniknya menggunakan helikopter ambulans. Mick Doohan berikan berbagai macam upaya untuk bisa mengembalikan atau menghidupkan daerah kaki atau otot yang boleh dibilang arahnya sudah tidak hidup atau mati, mendekati pembusukan. Dr. Acosta berupaya melakukan pembedahan dan boleh dibilang menjahit kembali antara bagian otot yang sudah arahnya ke mati tersebut ke daerah otot yang masih segar atau masih hidup menggunakan aliran darah yang ada di bagian otot yang masih bagus itu ya teman-teman sekalian. Dan akhirnya cukup berhasil. Namun karena Mick Doohan terburu-buru ya, boleh dibilang seperti itu, di akhir musim 1992 proses recovery di kakinya ini mengalami infeksi teman-teman sekalian, dan ini membuat Mick Doohan tidak bisa tampil maksimal. Dan akhirnya tahun 1992 kembali Mick Doohan hanya finish di posisi 2 kalau nggak salah pada situ ya. Tahun 1993 Mick Doohan berhasil kembali ikut ya Grand Prix, namun karena proses recovery kakinya juga masih kurang maksimal, dia hanya bisa finish di posisi 4. Barulah teman-teman sekalian di tahun 1994 menggunakan NSR 500, Mick Doohan berhasil melakukan rebound kalau dibilang dia melakukan, boleh dibilang balas dendam ya di musim 1994 menggunakan NSR 500 yang motor dan liverinya ini ada di depan kita menggunakan nomor 4 karena nomor satunya itu dipakai oleh Kevin Schwantz ya dari Suzuki. Mick Doohan akhirnya di musim 1994 itu di 14 seri yang dilakukan di tahun 1994, mulai dari seri Australia sampai di Eropa di Valencia, Mick Doohan hanya finish kalau nggak posisi 1, posisi 2, posisi 3, which is artinya selama 14 seri itu Mick Doohan tampil di podium. Itu yang menarik. Dan akhirnya di tahun 1904 ketika menggunakan NSR 500 ini, Mick Doohan berhasil menjadi juara dunia dengan 317 poin. Dan ini adalah juara dunia pertama kalinya Mick Doohan di kelas Grand Prix kelas primer. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya berniat hari ini mau mereview diecast Protar Italeri Mick Doohan nomor 4 NSR 500 ini adalah karena boleh dibilang ini cukup memberikan sebuah benchmark. Karena pada saat Mick Doohan menggunakan motor ini, dia menjadi juara dunia pertama kali di kelas primer dengan hanya menorehkan podium di 14 seri yang ia lakukan di musim
1994 itu. Ayo kita bahas mengenai sekarang diecast-nya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah diecast-nya ya. Skalanya 122 ternyata. Kecil banget. Jadi ini tuh 22 kali lebih kecil daripada NSR 500 yang asli yang dipakai oleh McDohan saat itu. Boleh dibilang liverynya sangat eye-catching yang dipakai, orange stabilo kayak gitu. Pada saat tahun 1994 ini gitu ya, pada saat McDohan mencoba meraih gelar juara dunia pertama kali, McDohan bergabung di HRC Team, namanya kayak gitu. Persis namanya seperti kayak HRC Team WSBK yang tahun 2020 dan 2021 ini. Jadi belum menggunakan kayak Repsol Honda kayak gitu, teman-teman sekalian. Jadi masih HRC Team. Ini adalah NSR 500 gitu ya. Salah satu yang cukup membedakan NSR 500 di versi-versi awal adalah dia tuh tidak hadir kayak ram air tunnel di bagian depannya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi depan fairingnya itu masih belum ada ram airnya. Sementara beberapa tempat udara tuh ada di daerah samping kiri dan kanan dari fairing. Nah, ini adalah daerah paparan sebelah kanannya ya dari NSR 500-nya McDohan. Ada kayak bendera Australia, terus ada tulisan NSR di bawah dan beberapa boleh dibilang sponsor-sponsor dari tim, termasuk ke Elf, Michelin, Herkachen dan lain-lain gitu lah teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga di bagian sebelah kanannya ini tuh kelihatan bahwa dia masih menggunakan muffler dengan end muffler tuh masih pakai warna hitam kayak gitu loh teman-teman sekalian. Sementara kita bisa lihat juga swing armnya itu masih yang Alpol Breeze berjenis kayak banana gitu. Sementara kita bisa lihat lagi ya di daerah depannya ini proporsionalnya sih memang benar-benar bagus gitu ya. Kalau kita lihat Protar Italeri merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi miniatur itu boleh dibilang lumayan detail gitu ya. Walaupun kedetailan dari motor 122 ini memang agak susah gitu ya, karena kalau kita mau masangin kabel rem itu susah banget gitu ya, kecil banget kayak gitu ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga sasisnya itu menggunakan kayak warna silver gitu ya teman-teman sekalian. Ini senada dengan warna yang dipakai di swing armnya. Lalu kita bisa lihat juga kehadiran detail dari swing armnya. Agak sedikit berbeda antara kanan dan kiri. Kalau di daerah sebelah kanan itu swing armnya tuh melengkung banget kayak pisang. Sementara di daerah sebelah kirinya itu ada sedikit detail upper brace-nya untuk meningkatkan kekuatan dari swing armnya gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga di bagian belakangnya itu mufflernya seperti kayak NSR yang dipakai oleh Valentino Rossi. Dia menggunakan 4 end muffler, jadi satu exhaust itu mengeluarkan satu muffler kayak gitu. Liverynya sama, ada semburat kayak warna-warna khas sayap Honda di sana ya. Di bagian fairingnya ada tulisan NSR gede di bagian bawah. Pewarnaannya itu menggunakan kombinasi hitam biru ya, ada putih juga dengan mayoritas warna orange kemerah-merahan ya. Dalam penjualan tuh dikasih kayak tatakan di bawah, ada tulisannya NSR 500 ya, World Champion 1994. Pembalapnya adalah McDohan. Daerah diecast-nya itu terdiri dari daerah yang fuel tank ya, daerah fuel tank, dan di daerah bagian belakang ya, bodi bagian belakang. Sementara sasis, terus swing arm, kita bisa juga lihat dari fairing depan, belakang, termasuk fairing front cowl, spakbor, suspensi, ban, roda, velg, segala macam itu terbuat dari plastik, termasuk juga di mufflernya gitu loh teman-teman sekalian. Mufflernya juga terbuat dari plastik. Tidak ada detail-detail yang lain seperti kayak kehadiran kabel-kabel biasa di daerah pengereman atau di kopling, tidak ada di sini. Dan untuk suspensi depan menggunakan upside down, warnanya emas, tidak bergerak gitu ya. Namun bannya bisa muter nggak ya? Bisa, bannya bisa muter, ban depan. Namun suspensinya jalan. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, ada kayak per di bagian belakang dan itu berfungsi sebagai suspensi belakang. Dan suspensinya ini main antara turun naik gitu loh. Dan ban belakangnya juga bisa muter. Itu aja yang bisa saya sampaikan di review diecast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di review vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.